Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil liqaihi. Laqad qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du, ikhwan sekalian, jamaah salat duhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan banyaknya nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, ya, sehingga kita diberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitas di hari-hari kita. Ya, wabil khusus nikmatul imani wal islam, dan lebih khusus lagi nikmat keamanan yang kita rasakan saat ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala terus menjaga keamanan di negeri kita ini. Ya, berbanding terbalik dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina saat ini, yang mereka dibombardir oleh orang-orang Zionis, oleh orang-orang Yahudi. Maka kita terus sebagai pengamalan, ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu adwun tada'alahu sa'iru jasadihi. Apabila ada satu anggota tubuh yang sakit, maka tentunya yang lain pun akan merasa sakit. Demikianlah kita dengan mukmin yang lain. Ya, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya ya seorang mukmin dengan mukmin yang lain adalah bersaudara. Ketika saudara-saudara kita di belahan bumi Palestina, di Gaza, di tepi barat, mereka merasakan penderitaan yang sangat-sangat pedih, maka kita pun hendaknya merasakan itu minimal dengan kita mendoakan mereka. Ya, dengan kita senantiasa meminta kepada Allah agar menolong mereka. Ya, dengan kalimat Allahumma ansur ikhwanana al-muslimun al-mustad'afin fi Palestin. Kemudian ikhwan sekalian, salawat beriring salam senantiasa kita haturkan kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta umatnya yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah kalimat yang dilontarkan oleh Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah, beliau mengatakan min alamati sa'adati alal abdi, di antara tanda kebahagiaan seorang hamba adalah taisiru ta'ati alaihi. Di antara tanda kebahagiaan seorang hamba adalah dimudahkan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa muwafaqatu sunnatihi. Kemudian yang kedua apa? Bahwa di antara tanda kebahagiaan seorang hamba adalah amalnya sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa musahabatus sholihin. Kemudian memiliki teman-teman yang saleh. Baik. Maka kata beliau, di antara tanda kebaikan seorang hamba dimudahkannya kita melakukan ketaatan kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan tanpa tujuan apapun. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala
Bukan hanya sekedar Allah menciptakan selesai begitu saja, tidak. Ya. Tujuan dari penciptaan kita jelas dan insya Allah kita sudah paham semuanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, tujuan utamanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti aku butuh ibadahnya manusia. Bukan berarti aku butuh kalian itu semuanya beribadah kepadaku sehingga aku untung, tidak. Ma uridu minhum min rizki wa ma uridu ayyut'imun, kata Allah. Saya enggak butuh rizki dari kalian. Saya enggak butuh kalian ngasih makan kepada saya. Kalian ibadah kepada saya, kembalinya ke siapa? Kembalinya kepada kalian lagi. Ya, bukan berarti ketika semua orang ibadah kepada Allah, Allah diuntungkan dengan itu, tidak. Ya, Allah itu maha kaya, tidak butuh manusia. Sebaliknya ketika manusia semuanya bermaksiat kepada Allah, bukan berarti Allah itu rugi, bukan berarti Allah itu merasa kecewa, tidak. Ya, karena Allah tidak butuh kita. Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kembalinya kepada kita. Makanya ikhlas kalian, ya sesungguhnya ketika manusia itu diberikan taufik oleh Allah, diberikan kemudahan oleh Allah untuk melakukan ketaatan, itu adalah sebuah tanda kebahagiaan bagi seorang hamba tersebut. Ya, Allah mengatakan faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsahu. Ketika dia mendapatkan sebuah kebaikan, ya dia bisa melakukan ketaatan, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika seseorang kok malah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, malah tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah celak kecuali dirinya sendiri. Ya, maka ikhwas sekalian, apabila seseorang hamba dimudahkan melakukan ketaatan, ketahuilah itu merupakan taufik dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita merasa ujub, ya bangga diri, saya bisa sholat duhur karena saya sehat, saya bisa melakukan ibadah karena saya kuat, tidak. Semua itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan di dalam surat Al-Fatihah jelas, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Kenapa ada kalimat hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan digabungkan dengan kalimat hanya kepadamu lah kami menyembah? Kata para ulama, karena kita tidak bisa menyembah Allah, kita tidak bisa beribadah kepada Allah kecuali dengan taufik dan ya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwas sekalian, ya, yang namanya ibadah itu bukan ketika di masjid saja. Yang namanya ibadah itu bukan ketika kita tua saja, atau sebaliknya ketika kita muda saja. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Hijr, ya ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala sampai datang yang namanya keyakinan, artinya sampai datang kematian kepada kita. Ya, artinya ketika kita masih diberikan nafas oleh Allah, berarti kita masih wajib untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwas sekalian, jangan sampai kita ini melakukan kemaksiatan, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena dampak dari bermaksiat itu banyak sekali dan bahaya sekali. Di antara dampak bermaksiat adalah tentunya ilmu tidak akan mudah masuk kepada diri kita. Ya, kita itu beribadah hendaknya dengan ilmu. Kita ini melakukan ketaatan kepada Allah hendaknya dengan ilmu. Tapi ketika kita bermaksiat, ilmu itu tidak akan masuk ke dalam diri kita. Imam Asy-Syafi'i, ya, ketika mengadukan dirinya, kenapa hafalannya sulit, ya, dia mengadukan kepada gurunya Al-Waqi'. Kemudian kata Waqi', dia mengatakan apa? Ya fa'asara ilayya antarkil ma'asi. Kalau kamu pengen ilmu gampang masuk kepada dirimu, ya, gampang menghafalkan dan lain sebagainya, maka tinggalkanlah kemaksiatan. Ya, kata beliau, al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya, wa nurullah la yuhda lil asi. Dan yang namanya cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang suka dan gemar bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul mengatakan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan,
maka dia akan dipahamkan dengan masalah agama ini. Ya, maka bagaimana dia akan paham kalau ilmu itu sulit masuk ke dalam dirinya? Apa penghalangnya? Karena kita bermaksiat kepada Allah. Itu yang pertama, dampak dari maksiat. Yang lain, dampak maksiat adalah terhalangnya rizki. Ya, mungkin kita berpikir kita sudah memiliki gaji bulanan dan lain sebagainya. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan pada gaji tersebut keberkahan, maka akan berkurang terus. Ya, yang kita harapkan dari sebuah uang adalah keberkahan, ikhlas sekalian. Apa itu keberkahan? Ya, kebaikan yang banyak yang terus menerus ada dan kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang namanya keberkahan. Ya, bisa jadi orang dengan gaji yang ada dia bisa berkah. Kenapa? Karena dia menjauhi kemaksiatan. Tapi seseorang kok kenapa gajinya selalu terasa kurang dan lain sebagainya. Di samping karena dunia sudah menggerogotinya, yang kedua apa? Yang kedua kemungkinan adalah kemaksiatan yang terus dia lakukan, naudzubillah. Ya, summa naudzubillah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tidaklah seorang amal soleh itu ya ada kecuali akan memberikan keberkahan kepadanya. Tapi kemaksiatan ada, maka itu akan menghilangkan keberkahan pada diri kita. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ya sebab kemaksiatan adalah menjadikan kita terhalang dari berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melanggar larangan-larangan Allah, maka di situ ada ketaatan yang kita lakukan. Ya, seseorang sulit untuk melakukan ketaatan kecuali kalau ya dia itu melakukan ketaatan yang lain. Kata Nabi kata Hasan Al-Basri dalam sebuah kalimatnya, wa inna min alamati qabulil hasanah fi'lal hasanati ba'daha. Sesungguhnya di antara tanda bahwa amal kita diterima, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, adalah kita melakukan kebaikan setelahnya. Ya. Artinya apa? Ini merupakan sebuah tanda. Kalau seandainya kita melakukan sholat duhur, salah satu tanda bahwa sholat duhur kita diterima adalah dengan kita melakukan sholat sunnah setelahnya misalnya. Kemudian salah satu tanda dengan sholat sunnahnya diterima dengan kita melakukan ibadah setelahnya, nanti sholat asar misalnya. Seperti itu, jadi continue. Ya, tetapi ikhwas sekalian, min uqubati sayyi'ah wa inna min uqubati sayyi'ah as-sayyi'ati ba'daha. Ya, hukuman ya bahwa dia melakukan kemaksiatan adalah Allah akan berikan kemaksiatan setelahnya. Ya, makanya seseorang ketika dia berjudi tidak akan berhenti berjudi. Karena Allah hukum dia dengan terus berjudi dan akhirnya habis. Seseorang berzina tidak akan berhenti berzina. Ya, kecuali kalau dia bertobat kepada Allah. Tapi kalau dia terus berzina maka Allah akan hukum. Ya, naudzubillah summa naudzubillah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ketika kita ya melakukan ketaatan kok memudahkan kita melakukan ketaatan yang lain, berarti insya Allah amal kita diterima. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu ya sebab kemaksiatan adalah kita bisa bermusuhan dengan yang lain. Sebab timbulnya bermusuhan dengan yang lain. Ya, dalam sebuah hadis disebutkan, ya walladzi nafsi Muhammadin biyadihi ma tawaddu ithnani fa furriqa bainahuma illa bidzanbin yuhdisuhu ahaduhuma. Tidaklah dua orang, kata Nabi SAW, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah dua orang saling mencintai karena Allah kemudian tiba-tiba terjadi permusuhan di antara mereka. Sebabnya apa? Karena dosa yang dilakukan salah satu dari keduanya. Jadi dosa itu bisa menjadikan pecahnya persaudaraan kita, ya, pecahnya ya hubungan silaturahim, naudzubillah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Muzani mengatakan, idza wajadta min ikhwanika jafaan fatub ila Allah fa innaka ahdasta dzanban wa idza wajadta minhum ziyadatu wuddin fadzalika li ta'ati ahadihima fashkurillah ta'ala. Kata beliau, kalau engkau mendapatkan dari temanmu, dari sahabatmu sikap yang dingin, sikap yang tidak enak, maka segeralah bertobat kepada Allah, karena itu bisa jadi karena kemaksiatan yang engkau lakukan.
Tapi kalau engkau mendapati rasa cinta yang bertambah dari saudaramu, dari temanmu, dari sahabatmu, ketahuilah itu karena engkau melakukan ketaatan kepada Allah. Bersyukurlah kepada Allah. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa dengan kemaksiatan menyebabkan hancurnya rumah tangga. Ya, dengan kemaksiatan bisa jadi ya hubungan kita dengan istri kita bermasalah, hubungan kita dengan anak-anak kita bermasalah. Ini sebabnya apa? Karena kemaksiatan. Ya. Dalam sebuah kalimat disebutkan, perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubunganmu dengan manusia. Kalau kamu ingin dengan keluargamu baik-baik saja, harmonis, dengan anak-anakmu harmonis dan lain sebagainya, maka perbaiki hubungan kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana memperbaiki hubungan kita dengan Allah? Ya tentunya dengan menjaga kewajiban-kewajibannya, dengan kita mengamalkan sunnah-sunnahnya, senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak rumah tangga yang awalnya tidak dibangun dengan rasa cinta, tapi berakhir dengan baik-baik saja. Kenapa? Karena kedua-duanya gemar melakukan ketaatan kepada Allah. Ya, Nabi SAW kan mengatakan, Allah merahmati seorang laki-laki, seorang suami yang bangun di malam hari, kemudian sholat tahajud, lalu membangunkan istrinya. Kalau istrinya tidak mau dipercikan ya wajahnya agar ya istrinya mau bangun sholat. Ya, atau sebaliknya, Allah merahmati seorang istri yang bangun di malam hari, dia sholat malam. Ya, kalau kemudian dia bangunkan suaminya, kalau suaminya nggak mau dipercikan air supaya mau bangun, sehingga sama-sama sholat malam. Ya, maka kalau kedua-duanya melakukan ketaatan kepada Allah, yakin rumah tangga itu akan harmonis. Ya, rumah tangga itu akan ya sakinah, mawaddah, warahmah. Makanya sebagian ulama mengatakan, inni la a'siyallah fa aradhalika khuluqi fi khuluqi dabati wa imraati. Ketika saya bermaksiat kepada Allah, maka saya lihat bekasnya muncul di dalam kendaraanku. Mungkin tiba-tiba kok kendaraan tidak enak dinaiki, muncul di dalam akhlak istrinya, akhlak anak-anaknya, tiba-tiba anak-anaknya tidak taat, tidak tunduk kepadanya. Mungkin itu sebabnya apa? Karena kemaksiatan yang kita lakukan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita menjauhi kemaksiatan, lakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan menjadikan kehidupan kita kehidupan yang nikmat, indah ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang kedua, tanda kebahagiaan seorang hamba adalah ketika amal perbuatannya sesuai dengan tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan sunnah. Dan kalimat sunnah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maksudnya adalah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga ketika kita beribadah, oh ini ada ajarannya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ini ada perintahnya dari para sahabat Nabi. Maka tentunya ketika kita melakukan demikian, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat diterima ibadah di sisi Allah, di samping ikhlas, adalah harus ada tuntunannya dari syariat ini, dari Nabi, dari para sahabat Nabi. Ya, jangan sampai kita beribadah tetapi ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi mengatakan, man amila amalan, siapa yang beramal tidak ada tuntunannya dari aku, maka dia tertolak. Ya, makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Nabi SAW meninggalkan dua hal. Bukan hanya Al-Quran yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Nabi mengatakan, taraktu fikum syai'aini, aku tinggalkan kepada kalian dua hal. Kalau dua hal itu kalian pegang teguh, maka kalian tidak akan tersesat. Apa itu? Al-Quran dan hadis-hadisnya. Ya, jadi dua hal ini tidak terpisahkan. Jangan sampai kita hanya mengambil apa yang ada di dalam Al-Quran tapi menolak hadis-hadis Nabi, maka kehidupannya akan kacau. Karena apa? Dua-duanya saling melengkapi. Kita ini bisa sholat, ya sholat 5 waktu. Dari mana kita bisa tahu? Dari hadis-hadis Nabi. Karena di dalam Al-Quran tidak ada penyebutan sholat 5 waktu. Dalam Al-Quran hanya kalimat wa aqimus sholat misalnya, dan dirikanlah sholat. Dari mana? Yang dimaksud sholat ini apa? Itu dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, tanda kebahagiaan seorang hamba adalah wasuhbatuhu li ahli sholat, senantiasa bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya ada 3 jenis manusia
yang menjadi teman kita, yang bergaul dengan kita di dunia. Mereka yang sering mengingatkanmu akan negeri asalmu, yaitu akhirat, melarangmu dari melakukan keburukan, menasehatimu ketika kamu terjerumus dalam hal kemaksiatan. Ini yang pertama. Atau mereka yang bergaul dengan kita hanya dalam masalah dunia saja, rekan bisnis kita, dia tidak berpikir tentang akhirat dan lain sebagainya. Atau yang ketiga, dan ini yang paling buruk, teman kita yang senantiasa mengajak kita ke dalam keburukan, malas melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pilihlah yang pertama. Pilihlah yang pertama, manusia atau teman-teman kita yang mengingatkan kita dengan kampung halaman kita. Kita itu di dunia bukan selamanya. Kita ini pasti ada batas waktunya, dan sampai akhirnya kita berharap dan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memilih sahabat yang demikian, kita beruntung. Persahabatan ini akan kekal abadi hingga akhirat. Sahabat yang baik adalah yang mengingatkan kita agar kita melakukan ketaatan kepada Allah, bukan yang menyuruh kita untuk menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu bersama dengan teman dekatnya. Kalau teman dekatnya baik, berarti dia baik. Teman dekatnya buruk, berarti dia buruk. Dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bahwa teman dekat itulah yang bisa memberikan syafaat kepada kita. Ketika teman itu dimasukkan oleh Allah ke surga, dia akan minta kepada Allah, ya Allah, ashabi alladzina kana yusalli ma'ana. Ya Allah, sahabat-sahabatku dulu sholat bareng sama saya. Sahabat-sahabatku dulu baca Quran bareng, sholat duhur bareng di Masjid An-Nur, beribadah bareng. Sekarang di neraka ya Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, cari sahabatmu. Cari sahabatmu yang ada di neraka dan ambillah dia. Masukkan dia ke dalam surga. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan demikian sahabat yang baik yang mengingatkan kita tentang kampung akhirat akan menyelamatkan kita dan memasukkan kita dan memberikan syafaat kepada kita sehingga kita masuk surga. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, 3 tanda kebahagiaan. Bahwa kalau kita ingin bahagia, yang disebut bahagia ketika kita dimudahkan melakukan ketaatan kepada Allah, ibadahnya sesuai tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita memiliki teman-teman sahabat-sahabat yang saleh yang mengingatkan kita tentang kampung akhirat. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat saya pribadi dan juga jamaah sekalian. Senantiasa kita memohon kepada Allah keistiqomahan agar kita meninggal sampai kita meninggal dalam keadaan istiqomah dan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kekeliruan murni karena lemahnya ilmu yang kami miliki. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma ansur ihwanana fi kulli makan. Allahumma ansur ihwanana fi Palestin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.